Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan siaran ini. Saudara-saudara, puji Tuhan, puji syukur karena Tuhan masih memelihara kita dalam segala keterbatasan yang ada, tetapi Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita boleh berdoa, kita boleh datang kepada Tuhan, dan tentu saja kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini saudara-saudara. Firman Tuhan atau tema yang akan dibawakan mengenai dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi ini sedang berbicara tentang signifikansi menutup doa kita dengan nama Yesus. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk mari kita sama-sama merindukan pimpinan Allah Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu di malam hari ini. Tuhan, Engkau menolong kami dengan segala keterbatasan yang kami punya. Tetapi kami tahu bahwa kerinduan kami adalah Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau menolong kami supaya kami menemukan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menghidupinya. Dan firman-Mu ini boleh mengubahkan hidup kami. Mengubahkan doa-doa kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Baik saudara, kita akan mendasari perenungan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan Yohanes atau kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan ayat 14. Yohanes 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara bisa mengikuti dari layar saudara masing-masing, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku di sini adalah nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini atau perenungan firman Tuhan ini, saya langsung teringat sebuah kisah yang berjudul Les Mille et une Nuits. Ini adalah sebuah tulisan atau adalah sebuah translasi yang dilakukan oleh seorang bernama Antoine Galland. Dia adalah seorang Perancis yang mentranslasikan atau menerjemahkan kisah dari Arab, saudara-saudara, negeri Arab. Kalau saudara baca judulnya Les Mille et une Nuits, ini adalah terjemahannya kisah 1001 malam, saudara-saudara ya. Dan mungkin saudara yang pernah mendengar kisah ini, saudara langsung familiar dan saudara lalu kemudian mengingat sebuah kisah, salah satu di dalamnya adalah kisah seorang bernama Alibaba. Saudara-saudara, kisah Alibaba ini adalah sebuah kisah yang sangat familiar, menceritakan bagaimana seorang yang mendengar bagaimana ada 40 orang pencuri yang mencuri, merampok, lalu kemudian hasil jarahan mereka itu mereka simpan dalam sebuah gua batu. Dan menariknya pintu gua batu itu saudara-saudara bisa dibuka hanya melalui satu mantra. Apa mantranya saudara-saudara? Ya, buka sesam begitu ya, atau open sesame ya begitu ya. Saudara, mantra ini didengar oleh Alibaba. Dan kemudian ketika pencuri atau para perampok itu pergi meninggalkan gua tersebut, kemudian Alibaba membuka, datang di depan pintu itu lalu mengatakan open sesame. Lalu kemudian pintu itu terbuka saudara-saudara, dan kemudian Alibaba masuk dan mendapati harta-harta itu. Saudara, harta itu disimpan di bank mana saya tidak tahu saudara ya. Tetapi tentu kita tidak membahas tentang cerita ini. Tetapi cerita ini saudara-saudara adalah cerita yang menunjukkan kepada kita tentang ada sebuah budaya, ada sebuah kultur, ada sebuah cerita tentang mantra yang diucapkan saudara-saudara dalam sebuah doa, dan mantra itu adalah mantra yang ampuh. Saudara-saudara, berbicara tentang mantra, abrakadabra, open sesame dan sebagainya. Saudara, jangan-jangan di dalam tradisi Kristen, di dalam tradisi agama, saudara perhatikan saya menggunakan kata tradisi. Itu berarti bukan merupakan ajaran, tetapi sesuatu yang diturunkan turun-temurun. Jangan-jangan saudara-saudara dalam tradisi Kristen ada juga yang namanya mantra
yakni mantra nama Yesus. Dan mungkin saudara-saudara sebagian dari kita memaknai apa yang menjadi perkataan Yesus ini atau dalam tradisi doa-doa Kristen yang selalu ditutup dengan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan-jangan ini pun menjadi sebuah artikulasi yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Alibaba. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena dulu waktu kecil saya pun meyakininya, saudara-saudara. Saya mengingat ketika kecil, ketika saya membaca bagian ayat yang kita baca tadi. Yohanes pasal yang ke-14, saudara-saudara, ayat 13 dan ayat 14. Saya berpikir dalam pikiran saya yang paling sederhana bahwa begitu berkuasanya nama Yesus. Sampai-sampai ketika kita berdoa dengan menggunakan nama Yesus atau dalam nama Yesus, maka doa kita akan dikabulkan. Apalagi saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi dengan secara jelas diulang 2 kali, dikatakan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, yakni nama Yesus, aku akan melakukannya. Kemudian diulang lagi di ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka dikatakan aku akan melakukannya. Saudara-saudara, kita langsung memahami ayat ini dengan begitu simpel bahwa meminta di dalam nama Yesus, maka keinginan kita akan terkabul. Make your wish, saudara-saudara. Dan everything that you wish for akan terkabul. Kenapa? Karena kita memintanya di dalam nama Yesus, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, seiring dengan berjalannya waktu, tanpa sadar tradisi ini akhirnya saya lakukan. Tetapi kemudian makin lama saya makin berpikir, saudara-saudara. Jika kita meminta dan semua orang meminta dalam nama Yesus maka pasti terkabul, maka akan sulit keadaannya jika ada 2 orang petani yang berdoa di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, ada seorang petani garam, saudara-saudara, yang sedang memanen garamnya dan tentu saja dia berdoa supaya ada matahari terik, supaya panas, saudara-saudara, terjadi penguapan, evaporasi sehingga menyisakan kristal garam dan dia bisa memanen garamnya, saudara-saudara. Betul, dia minta supaya jangan hujan. Bagaimana jika saudara-saudara ada petani yang sama yang meminta supaya turun hujan. Karena ladangnya perlu diairi saudara-saudara oleh air. Ladangnya perlu mendapatkan nutrisi, saudara-saudara, padi yang ditanamnya itu membutuhkan air, saudara-saudara, sehingga dia butuh hujan. 2 petani ini saudara-saudara berdoa, tetapi doanya berbeda. Yang satu minta hujan, yang satu minta panas, saudara-saudara. Dan kedua-duanya mengklaim dalam nama Yesus. Jadi, yang mana doanya yang dijawab Tuhan? Dua-duanya, Pak. Oke, dua-duanya. Yang mana? Panas atau hujan? Oh, tenang, Pak. Buat yang di pantai panas, buat yang di tidak pantai atau daratan hujan. Wah, solusinya bagus juga, saudara-saudara ya. Tapi saya pikir cukup sulit apabila ternyata ladangnya di sebelah pantai. Wah, itu berarti setengah-setengah, saudara-saudara ya. Mujizat begitu. Oke, kalau begitu saudara-saudara. Bagaimana dengan final sepak bola di mana 2 pelatih pun berdoa di dalam nama Yesus. Pemain masuk lapangan, saudara-saudara sudah lihat dia siap biasanya sentuh rumputnya lalu kemudian dia melakukan begini ya. Dalam nama Yesus, saudara-saudara. 2 negara, katakanlah Italia melawan Inggris. Ngomong-ngomong, saya sebagai fans Italia saya berbangga karena kemarin menang Euro ya. Saudara-saudara, 2 negara bertanding, saudara-saudara. Dan tentu saja tidak ada win-win solution. Kalau win-win solution berarti keduanya seri, saudara-saudara ya. Harus ada salah satu yang menang. Manakah yang doanya dikabulkan? Padahal dua-duanya mengklaim dalam nama Yesus. Saudara-saudara, 2 cerita yang saya utarakan kepada kita adalah 2 cerita yang tidak bisa kita sangkal. Bahwa dalam nama Yesus atau ketika seseorang berdoa meminta di dalam nama Yesus, ini tidak bisa ditafsirkan seperti mantra tertentu, saudara-saudara. Di mana ketika kita mengucapkan dalam nama Yesus, maka kemudian pasti terkabulkan, pasti terjadi seperti yang kita inginkan. Karena situasinya tidak dapat dilakukan seperti itu. Secara logika Allah kita pun adalah Allah yang, mohon maaf jika saya menggunakan kata ini, Allah yang begitu mudah diperdaya. Kalau misalnya kita menggunakan nama Yesus, dia pasti mengabulkan permintaan kita. Jika dia adalah Allah yang mudah diperdaya atau dia adalah Allah yang mudah dimanipulasi, maka dia tidak cocok atau tidak layak disebut Allah. Tidak usah kita punya Tuhan seperti itu.
Sehingga saudara-saudara, hal ini membuat kita sampai pada kesimpulan bahwa seharusnya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka kita tidak bisa memperlakukan hal itu seperti mantra-mantra yang kita dengar dalam cerita dongeng, yang kita pahami mungkin sebagian orang Kristen pahami selama ini, saudara-saudara. Sehingga memaknai doa yang diakhiri dengan dalam nama Yesus, harus kita maknai dengan cara yang berbeda. Harus kita maknai dengan cara sebagaimana apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang tadi, saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan ayat 14 tadi. Betul Yesus mengatakan kepada para muridnya untuk meminta dalam namaku. Bahkan Yesus menjanjikan bahwa aku atau Bapakku akan melakukannya. Nah saudara-saudara, bagaimana kita memahaminya kalau begitu? Kita akan bisa memahami hal ini sekali lagi saudara-saudara melalui konteks. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca satu bagian, perhatikan selalu konteksnya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Nah saudara, kalau saudara baca Yohanes pasal 14, saudara akan menemukan di bagian ayat 13 dan ayat 14 yang tadi kita baca, adalah ayat yang dibungkus atau ayat yang mempunyai latar belakang. Di mana pada waktu itu, di ayat 14 pasal 14 ayat 1, Yesus mengatakan jangan gelisah. Mengapa jangan gelisah? Karena pada saat itu murid-murid mulai galau. Karena Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia akan meninggalkan mereka. Murid-murid mulai galau, bagaimana masa depan kami? Murid-murid mulai galau, makanya Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Lalu kemudian di situ Thomas bertanya kepada Yesus, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, saudara-saudara? Lalu kemudian disusul lagi dengan Filipus yang mengatakan tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Karena Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lalu Filipus bilang tunjukkan kalau begitu di mana Bapa. Lalu kemudian Yesus menjawab perkataan atau pernyataan dari Filipus tersebut saudara. Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi engkau tidak tahu atau engkau tidak mengenal Bapa, mengenal aku. Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Wah ini menarik, saudara-saudara. Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tentu saja saya tidak sedang ingin mengajarkan pengajaran Sabellianism. Sabellianism itu adalah satu pengajaran oneness saudara-saudara, di mana Yesus dan Bapa itu satu pribadi, itu keliru. Kita tidak sedang membahas tentang topik Allah Tritunggal, saudara bisa mencarinya atau dalam bahasan yang lain. Tapi kali ini saya ingin mengatakan kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu dalam arti barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kalau saudara baca ayat ini, ayat 11 mengatakan, Yesus mengatakan percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Saudara, Yesus ingin mengatakan kepada Filipus dan kawan-kawan atau murid-murid yang lain bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat Yesus, pengajaran Yesus, sikap Yesus, apapun yang dilakukan Yesus, itu disebut pekerjaan Yesus. Itu adalah bukti kehadiran Bapa. Itu adalah bukti bahwa Bapa hadir di dalam apa yang Yesus lakukan. Tercermin dari apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk mengampuni musuh, mengasihi musuh, itu adalah nilai kerajaan Allah. Ketika Yesus mengajarkan bahwa ketika kamu melihat seorang perempuan dan kamu mengingininya, itu adalah berzina. Yesus sedang mengajarkan tentang sebuah etika yang lebih tinggi dari hanya sekadar hukum agama buatan manusia. Yesus sedang mengajarkan ketika ada orang muda yang datang pada Yesus lalu mengatakan, aku telah melakukan semua hukum Taurat sejak muda. Yesus mengatakan ada satu yang kurang, tinggalkan segala sesuatu, ikutlah aku. Yesus sedang mengajarkan tentang sesuatu yang lebih dari hanya sekadar hukum. Dan untuk itulah Yesus sedang mengatakan kepada para muridnya, tidakkah kamu sadar bahwa apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan, di situ terlihat kehadiran Bapa. Itu maksudnya. Sehingga saudara-saudara ketika kita masuk di ayat yang ke-12, kita akan menemukan di mana Yesus mengatakan
bahwa aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Menarik saudara-saudara, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus ingin mengatakan saudara-saudara dari ayat ini bahwa terlihatlah bahwa jika Bapa ada di dalam Yesus melalui pekerjaannya, maka orang-orang akan melihat aku atau Yesus di dalam pekerjaan orang percaya. Saudara-saudara. Saudara, ayat ini tentu saja tidak diartikan bahwa orang percaya akan melakukan mujizat lebih besar dari Yesus. Bukan, bukan sama sekali. Tetapi ayat ini akan mengatakan kepada kita bahwa sama seperti Yesus dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam sikapnya, dalam kata-katanya, orang melihat Bapa di dalamnya, maka orang pun akan melihat di dalam orang percaya, dalam pekerjaannya, dalam keteladanannya, dalam sikapnya, kata-katanya, orang akan melihat Yesus di sana. Orang akan melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus dan orang tentu saja akan melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi konteks yang mendasari ayat 13 dan ayat 14 ketika Yesus mengatakan apapun yang kamu minta itu sedang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Sedang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bagaimana orang percaya menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang disebut lebih besar dari yang Yesus lakukan, saudara. Saudara, bagi para murid melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan itu sesuatu yang tidak mungkin. Melakukan pekerjaan-pekerjaan jangankan lebih besar, menyamai Yesus saja itu hampir tidak masuk akal. Bagaimana mungkin menghidupi apa yang Yesus lakukan dan kerjakan? Itu tidak masuk akal, saudara. Betul? Nah, Yesus tahu apa yang menjadi permasalahan mereka. Sehingga Yesus mengatakan, apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya, nah ini saudara-saudara, ayat ini sering dipotong lalu kemudian dilupakan bagian yang paling pentingnya. Bagian paling pentingnya adalah Bapa dipermuliakan di dalam anak. Betul? Saudara, perkataan Yesus tentang garam dan terang. Waktu Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamulah terang dunia. Terang itu tidak akan ditaruh di bawah gantang. Terang itu ditaruh di atas. Supaya apa? Supaya semua orang melihat terangmu. Dan apa? Memuliakan Bapamu di sorga. Saudara bisa lihat, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang penunaian atau pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Amin. Jadi ini bukan bicara soal doa, meminta apapun, lalu kemudian dalam nama Yesus sambil dipegang-pegang mobil Ferrarinya, dipegang-pegang dalam nama Yesus jadi milik saya. Bukan begitu saudara-saudara. Bukan saudara-saudara melihat sepeda Pinarello, saudara-saudara yang harganya hampir 200 juta saudara pegang-pegang dalam nama Yesus. Dulu saudara-saudara ada seorang pengajar Kristen yang saya pernah saksikan. Melihat dia mengajarkan, lihat rumah harga 2M. Dilihat, diukur-ukur dalam nama Yesus jadi milik saya. Saudara, itu pengajaran yang bagi saya duniawi sekali. Pengajaran yang menuruti hawa nafsu dunia atau hawa nafsu kedagingan. Bagaimana mungkin Bapa dipermuliakan dalam pengajaran seperti itu? Loh Pak, buktinya apa lagi? Saya belum nyambung nih Pak, belum apa ya? Apa sih ngomongnya? Belum puas nih Pak. Oke, kalau saudara lihat bagian ayat sesudahnya. Apa yang Yesus katakan? Yesus menjanjikan penghibur atau penolong. Bahasa Yunaninya parakletos. Apa itu? Roh Kudus. Roh Kudus fungsinya apa saudara-saudara? Tugas Roh Kudus atau peran Roh Kudus adalah memampukan orang percaya untuk menghidupi kekristenannya. Menghidupi panggilannya, melakukan pelayanannya, dan pekerjaan Bapa dalam kehidupan orang Kristen. Jadi sekali lagi ayat ini definitely no debat saudara-saudara.
ayat ini sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang kita minta supaya Bapa memampukan kita untuk menghidupi panggilan kita, menghidupi pekerjaan kita, menghidupi agenda Tuhan di dalam hidup kita. No debat. Bahkan Yesus yang mengajarkan sendiri, saudara-saudara. Yesus yang kemudian memberikan keteladanan ketika di Getsemani, bukan? Ketika dia mengatakan, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Cawan ini berbicara tentang penghakiman, penghukuman. Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu. Jadi ini adalah permintaan untuk apa? Permintaan yang sejelas-jelasnya. Untuk melakukan kehendak Bapa, bukan permintaan meminta proyek atau meminta yang lain. Jadi ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, saudara-saudara tahu artinya apa? Itu adalah berdoa untuk seperti atau berdoa seperti Yesus berdoa. Berdoa di dalam nama Yesus bukan berarti sebuah penutup supaya doa kita sempurna dan didengar Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus bukan supaya menjadikan doa ini qualify supaya dijawab Tuhan. Bukan. Berdoa dalam nama Yesus bukan semacam stempel atau tanda tangan bahwa doa ini atau permintaan ini dikabulkan. Bukan. Tapi berdoa dalam nama Yesus adalah sebuah pengertian atau sebuah ajaran bagi kita. Untuk ketika berdoa, pada akhirnya kita tahu, kita bergantung sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kita punya kerinduan supaya Bapa dipermuliakan. Karena itu adalah kerinduan Yesus. Jadi saudara-saudara, berdoa dalam nama Yesus seenggak-enggaknya artinya dua. Bahwa itu adalah kebergantungan penuh kepada kehendak Bapa. Dan yang kedua, kerinduan agar Bapa dipermuliakan. Sudah berbicara tentang kebergantungan penuh pada kehendak Bapa, ini adalah satu hal yang tidak mudah, saya sangat yakin. Iseng-iseng saudara-saudara saya menonton sebuah tayangan di YouTube. Saya termasuk suka sekali menonton tayangan ini, Hi Ho Kids. Jadi ini semacam eksperimen saudara-saudara kepada anak-anak yang dikumpulkan beberapa anak. Mereka kadang eksperimen makan, kadang eksperimen apa saudara ya. Jadi anak-anak itu menjawab dengan jujur apa adanya. Nah satu kali saudara-saudara dilakukanlah sebuah eksperimen, ditanyakan kepada anak-anak ini, kamu pilih mana, mama atau papa? Menurut saudara, anak-anak milih siapa? Saya rasa sebagian saudara sudah bisa menduga. Bagian akhir saudara-saudara, ditemukanlah sebuah statistik dari anak-anak yang meminta atau menjawab itu saudara. Dari sekian banyak anak-anak, ada 45 anak berkata bahwa mereka lebih milih mamanya. Hanya 19 yang mengatakan mereka pilih papanya. Sedangkan 30-an mengatakan keduanya saudara-saudara. Sisanya enggak, mungkin pembantu atau siapa mungkin ya. Mungkin Snowy atau Blacky yang di rumah saudara-saudara ya. Tetapi statistik ini saudara memberikan kepada saya sebuah pengertian bahwa ini adalah fakta di mana mungkin, mohon maaf kalau saya simplistik saudara-saudara. Tapi saya kira sebagian saudara setuju dengan saya. Bahwa ada yang hilang dalam relasi anak dan bapaknya di dunia ini. Di dunia ini saudara-saudara ada anak-anak yang tumbuh besar. Kehilangan relasi dengan papanya. Kehilangan satu relasi, kedekatan emosi dengan papanya. Saudara memang bukan berarti saya ingin mengatakan papa-papa ini tidak bertanggung jawab. Bukan. Tetapi saudara-saudara kadang-kadang sebagai laki-laki atau sebagai ayah, mereka tidak punya keterampilan emosi yang baik. Membangun relasi dengan anaknya sehingga dari data ini kita kelihatan bahwa mereka lebih banyak punya kedekatan dengan mama daripada dengan papanya. Bisa saja karena papanya terlalu sibuk bekerja, bisa saja karena memang papanya tidak punya keterampilan itu. Atau mohon maaf, pada kasus yang paling buruk, papanya bukan papa yang mungkin cukup baik buat anaknya. Saudara, data ini memberikan saya atau mengajak saya berpikir kembali. Ketika dikatakan kebergantungan penuh pada kehendak Bapa, bisa jadi kita harus belajar. Bisa jadi kita semua yang menyaksikan siaran ini saudara, kita harus belajar.
bagaimana melihat Tuhan sebagai Bapa kita secara pribadi. Termasuk saya. Saya adalah orang yang mungkin tumbuh besar bukan sebagai seorang yang punya kedekatan emosi dengan Bapa. Saya bukan orang yang punya kedekatan emosi dengan papa saya secara pribadi. Saya mengasihinya, saya tahu dia pun mengasihi saya. Tetapi saudara-saudara jujur sejujur-jujurnya. Saya sampai hari ini mengalami pembentukan Tuhan untuk bagaimana menemukan relasi di dalam doa-doa saya ketika memanggilnya sebagai Bapa. Karena saya belajar untuk menemukannya. Dan saudara-saudara ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, melihat bagaimana Yesus memanggil Bapa, maka kita pun punya satu relasi dengan Tuhan sebagai Bapa. Sebagaimana Alkitab juga mengatakan kita bukan lagi hamba tetapi kita itu adalah anak. Sehingga bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di sorga kalau kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Bapa di sorga. Ketiadaan relasi dengan Bapa di sorga hanya membuat doa-doa kita sebagai doa-doa yang penuh dengan sesuatu yang kering, saudara-saudara. Satu kali saudara saya berjalan-jalan ke Thailand. Ketika saya jalan-jalan di Thailand, saudara, saya menemukan sebuah kuil yang berada di depan sebuah mall. Saya ingat sekali nama mall tersebut, namanya Isetan. Saya bingung kenapa namanya Isetan ya. iPad, iPhone, iPod, Isetan, saudara-saudara ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan Apple, saudara-saudara ya. Nah, di depan mall tersebut ada sebuah shrine atau sebuah temple, kuil kecil, saudara, di mana orang-orang tersebut, orang-orang di sana itu suka berdoa. Saya cari keterangannya, saudara, menemukan di situ di gambar, ada tertulis di situ Dewa Ganesha atau The Lord of Success. Saudara, ketika saya membaca keterangannya, saya bertanya-tanya, saudara-saudara. Bahkan dikatakan di situ ini dewa yang memberikan kesuksesan dan sebagainya. Kalau mau memberikan persembahan, harus memberikan persembahan pisang, mangga, kelapa, anggur, apel, pepaya, watermelon, melon, semangka, saudara-saudara. Wah, saya lihat, wah lengkap sekali ya, dewanya ternyata punya kesukaan. Ayam geprek nggak ada, saudara-saudara ya. Soalnya ketika saya membaca gitu, saya berpikir, wow, inilah cara orang meminta kesuksesan dengan memberikan offering kepada dewa supaya dewa balas balik. Saudara, kekristenan tidak pernah mengajarkan doa seperti ini. Kekristenan tidak pernah mengajarkan doa-doa yang tujuannya memenuhi kepentingan pribadi saya. Kekristenan tidak pernah mengajarkan doa-doa yang isinya hanya melulu permintaan. Tetapi kekristenan mengajarkan doa yang merupakan relasi antara kita dan Bapa kita. Kebergantungan penuh kepada Bapa itu adalah sesuatu yang betul-betul harus kita pelajari. Betul-betul harus kita alami. Betul-betul harus kita miliki, saudara-saudara. Dan sekali lagi, ini tidak instan. Ini adalah proses mengalami kehadiran Bapa. Saya mengajak saudara-saudara, berapa lama saudara jadi orang Kristen? Sekian tahun, sekian belas tahun, puluhan tahun? Saya yakin, seyakin-yakinnya. Berapa lama saudara menjadi Kristen? Belum tentu menjamin saudara punya relasi yang dekat dengan Bapa di sorga dalam doa-doa saudara. Kalau selama ini doa kita isinya masih berupa semacam permintaan-permintaan kita, apa bedanya kita dengan orang-orang yang meminta kepada Dewa Ganesha? Kalau selama ini doa-doa kita adalah doa-doa yang kita panjatkan tetapi tidak membuat kita mengenal Bapa, apa bedanya dengan dewa-dewa ini? Kalau doa kita adalah doa-doa yang kita panjatkan hanya sekadar sebagai sebuah rutinitas belaka, apa bedanya kita dengan orang-orang yang meminta pada dewa-dewanya? Yang kalau saudara lihat di situ ada hari turunnya dewa-dewa tersebut. Saudara-saudara. Yang kedua, kerinduan agar Bapa dipermuliakan. Saudara, kerinduan agar Bapa dipermuliakan ini adalah sebuah doa di mana ketika kita berdoa, seharusnya yang menjadi doa kita atau kerinduan kita adalah supaya Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, doa ini loh Pak, berarti apakah doa tidak boleh minta? Oh tidak sama sekali.
saudara boleh minta. Saudara sakit silakan minta kesembuhan. Nah, karena dia adalah sumber hidup. Saudara butuh bantuan silakan minta dia. Kenapa? Karena dia Bapa kita. Clearly jelas. Saya tidak melawan itu. Banyak orang salah berpikir bahwa saya dalam doa tidak boleh minta. Oh bukan. Doa harus silakan minta karena dia Bapa kita. Tetapi aneh saudara-saudara kalau kita jadi anak, kerjaan kita sama orang tua isinya minta-minta melulu. Itu anehnya seaneh-anehnya saudara-saudara. Betul? Sehingga saudara-saudara sebagai anak kita seharusnya punya komunikasi dengan Bapa. Dan di dalam komunikasi tersebut kita mengalami atau kita merindukan agar Bapa dipermuliakan di dalam doa-doa kita, dalam kehidupan kita. Ayat yang tadi saya kutip saudara-saudara ketika Yesus mengatakan kamulah terang dunia. Supaya orang melihat terang itu dan orang memuliakan Bapa di sorga. Sehingga seharusnya dalam doa-doa kita ketika kita mengatakan di dalam nama Yesus, kita mengingat bagaimana Yesus berdoa dan kita mengingat semangat Yesus ketika Yesus mengatakan bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Kita mengingat bagaimana ayat yang tadi mengatakan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Maka ketika kita berdoa harusnya kita memberikan waktu kita untuk bertanya kepada Tuhan. Memberikan waktu kita untuk bertanya sekali lagi apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam hidup kita. Memberikan ruang ketika kita berdoa supaya kita bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Hidup kita bisa memuliakan Bapa di sorga. Sehingga saudara-saudara hari ini ketika saudara berdoa di dalam nama Yesus. Ketika saudara malam ini, ketika saudara akan menutup harimu sebelum tidur lalu saudara berkata, di dalam nama Yesus, berhentilah sejenak. Lalu kemudian pikirkan, bagaimana relasi saya dengan Bapa. Berhenti sejenak lalu pikirkan, apa yang menjadi kerinduan Bapa dalam hidup saya. Berhentilah sejenak lalu katakan pada dirimu sendiri, apapun itu biar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah renungan ini menolong kita, mengubah kita ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, saudara. Ketika kami datang kepada Tuhan, kepadamu Bapa, kami datang dengan sebuah hati gentar. Sekaligus hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Engkau Bapa kami yang di surga. Kami anak-anak-Mu yang Engkau utus di dunia. Supaya kami menjadi terang, supaya kami menjadi kesaksian yang baik. Supaya kami dimampukan menghidupi hidup kami sesuai dengan agenda Tuhan. Supaya kami dimampukan ketika kami berjumpa dengan berbagai macam tantangan-tantangan dalam hidup kami. Kami dimampukan untuk melihat agenda-Mu agar kami terus berjalan menghadapi semua tantangan-tantangan tersebut dengan mata yang tertuju kepadamu. Bapa, tolong kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Dan hamba-Mu yang telah selesai menyampaikannya. Biar Engkau bekerja terus dalam kehidupan kami secara pribadi. Mendewasakan, mengubah kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Sehingga apa yang kami lakukan memuliakan Bapa di surga. Kami berdoa, ini permintaan kami, ubahkan hidup kami seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.